Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 SMA dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi ketiga di kelas 11, yaitu tentang syaja'ah, atau kalau dalam buku berjudul Menjadi Pemberani Karena Benar. Sebelum kita masuk materi, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai minimal ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan makna syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan bertanggung jawab. Pada materi ketiga ini akan fokus di 2 akhlak, yaitu syaja'ah dan jujur. Yang kedua adalah menjelaskan hikmah berperilaku syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga adalah menunjukkan contoh perilaku syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin. Dan ternyata ada 4, yaitu menampilkan perilaku syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan kerja keras. Anakku sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Menurut bahasa, syaja'ah berarti kekuatan, keberanian, ketekunan, dan kegagahan. Atau secara sederhana bisa kita artikan syaja'ah merupakan sikap berani. Menurut istilah, syaja'ah berarti kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, atau musibah. Sikap syaja'ah sangat dibutuhkan bagi kita semua sebagai muslim, apalagi di tengah kondisi bangsa sekarang yang penuh dengan problematika hidup, di mana banyak remaja yang mudah menyerah ketika menghadapi sebuah ujian. Bahkan banyak sekali cerita atau berita tentang seorang yang bunuh diri ketika dia tidak kuat menghadapi sebuah cobaan. Nah, ini memerlukan sebuah sikap syaja'ah, memerlukan sebuah sikap keberanian dalam menghadapi berbagai masalah, karena hidup memang tidak akan pernah lepas dari masalah. Dalil syaja'ah tentu saja ada dalam Al-Quran yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 135. Kita bisa lihat di sini Quran surat An-Nisa ayat 135. Tentu saja jika sebuah ibadah kemudian ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi sebuah ibadah bagi kita. Quran surat An-Nisa ayat 135 berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan
atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu adalah dalil tentang perilaku syaja'ah yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 135. Anakku sekalian, dalam buku PAI yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, ada 6 perwujudan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memiliki daya tahan yang besar atau berjiwa besar. Itu merupakan perwujudan sikap syaja'ah. Kebalikannya adalah berkecil hati. Banyak orang yang berkecil hati ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia kemudian kecewa, dia kemudian sedih, dia kemudian marah. Itu adalah berkecil hati. Makanya perwujudan sikap syaja'ah yang pertama adalah memiliki daya tahan yang besar. Apapun yang dihadapi, wahai masalah besar, aku punya Tuhan yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Syaja'ah itu berani dalam kebenaran, dan jika salah, seseorang yang memiliki syaja'ah juga berani mengakui kesalahan. Tadi kita simak dalil Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang menjelaskan bahwa siapapun kalau kita menjadi saksi, maka kita harus berani menyampaikan kebenaran, walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, ataupun keluarga. Yang ketiga adalah memegang rahasia, juga merupakan sebuah perwujudan sikap syaja'ah. Banyak sekali sekarang perselisihan antar teman, perselisihan antar keluarga, perselisihan antar tetangga yang dimulai dari mulut atau lisan seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia dari orang lain. Makanya menjaga atau memegang rahasia merupakan perwujudan sikap syaja'ah. Yang keempat adalah mengakui kesalahan seperti tadi Bapak bilang. Yang kelima, bersikap objektif pada diri sendiri. Kalau benar, ya katakan benar. Kalau salah, ya harus berani mengakui kesalahan. Itu sikap objektif. Yang terakhir adalah menguasai diri saat marah. Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, orang yang berani itu bukan orang yang menang dalam perkelahian, tapi orang yang berani, orang yang kuat adalah orang yang menguasai diri ketika marah. Anakku sekalian, selanjutnya adalah turunan sikap syaja'ah. Ada 6 turunan sikap syaja'ah. Ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahwa As-Syaja'ah atau syaja'ah ini merupakan buah dari al-quwah al-ghadab atau potensi marah seseorang. Jika bisa mengendalikan potensi marahnya, akan menimbulkan sikap syaja'ah. Nah, yang pertama turunannya adalah al-karom atau kebaikan budi. Ini juga bisa dikatakan bahwa sebagai perwujudan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari. Al-karom yaitu berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah yang menyangkut kemaslahatan besar dan urusan-urusan mulia. Orang yang memiliki sikap syaja'ah tidak akan berat sebelah, tidak akan memihak ketika memutuskan atau menerima keputusan. Al-karom merupakan sikap moderat atau sikap jalan tengah yang diambil dalam sebuah permasalahan. Selanjutnya, turunan syaja'ah yang kedua adalah an-najdah. An-najdah adalah menolong. An-najdah yaitu berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar.
baginya merupakan jihad. Dan an-najdah merupakan turunan sikap syaja'ah. Yang ketiga adalah kibr an-nafs atau berjiwa besar. Ini sama dengan tadi perwujudan sikap syaja'ah, yaitu dengan memiliki daya tahan yang besar. Kibr an-nafs bukan sombong, tapi juga bukan rendah diri. Ia berani menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati dan menghindari perdebatan pada urusan-urusan yang sedikit manfaatnya. Yang keempat adalah al-ihtimam atau ketahanan dalam bekerja. Orang yang memiliki sikap syaja'ah, dia akan berani bertanggung jawab ketika diberikan sebuah pekerjaan. Dia menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat. Yang kelima adalah al-hilmi atau santun. Orang yang memiliki sikap syaja'ah dapat menahan emosi yang biasanya meledak-ledak, tidak terpancing dalam keadaan apapun dan marah. Namun ketika menghadapi sebuah situasi yang menguras emosi, orang yang memiliki sikap syaja'ah akan tetap bersikap santun terhadap siapapun. Yang terakhir adalah al-wiqor atau tenang. Al-wiqor adalah menahan diri dari berbicara secara berlebihan, kesia-siaan, banyak menunjuk dan bergerak dalam perkara yang tidak membutuhkan gerakan. Al-wiqor juga berarti mengurangi amarah, tidak banyak bertanya, menahan diri dari menjawab yang tidak perlu, menjaga diri dari ketergesaan dalam beramal, namun dia bersegera dalam seluruh perkara kebaikan. Itulah al-wiqor. Anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan membahas tentang macam-macam syaja'ah. Dalam buku PAI yang kalian punya, kita tahu bahwa syaja'ah itu ada dua bagian. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Tentu saja ketika dalam berperang maka dibutuhkan sikap syaja'ah, sikap berani menghadapi musuh ketika dalam peperangan. Yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah nafsiyah adalah keberanian yang terkait dengan jiwa, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Syaja'ah nafsiyah lebih berat daripada syaja'ah harbiyah. Seperti ketika setelah perang Badar selesai, Nabi bersabda bahwa kita akan menuju perang yang besar dari perang yang kecil. Perang yang kecil adalah perang Badar, dan perang yang besar, yang lebih besar dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Ketika syaja'ah harbiyah musuhnya terlihat, namun syaja'ah nafsiyah itu musuhnya adalah diri sendiri. Musuhnya adalah nafsu sendiri. Syaja'ah nafsiyah itu terus-menerus setiap saat kita berjuang, setiap saat kita membutuhkan keberanian melawan hawa nafsu kita sendiri. Anakku sekalian, faktor pendorong syaja'ah, bagaimana seseorang itu bisa memiliki sikap syaja'ah. Yang pertama adalah adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja orang yang hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang lainnya pasti akan menimbulkan sikap syaja'ah. Yang kedua adalah kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Orang yang fokusnya hanya akhirat, orang yang tujuannya akhirat, maka dia tidak akan mempedulikan yang lainnya. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan sikap syaja'ah. Yang ketiga adalah perasaan tidak takut mati. Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Yang kelima, tidak
menomorsatukan kekuatan materi. Dan yang terakhir, terbiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah hikmah syaja'ah. Syaja'ah akan memunculkan banyak hikmah, antara lain adalah bentuk sifat mulia, yaitu cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Tetapi jika seorang itu terlalu dominan beraninya, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, maka akan memunculkan sikap ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, dan ujub. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki sikap saja ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anakku sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat Bapak pribadi, umumnya buat kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.